Ekatalai Virengo Nusa Kia Nusa Puapuni. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Sekali lagi salam. Apa kabar? Puji nama Tuhan untuk kabar ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini merupakan minggu yang terakhir dalam bulan budaya Gemit untuk tahun 2024. Dan kita beribadah dalam nuansa Episrote. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat merayakan perbedaan bahasa dan budaya dalam kehidupan kita. Sebab kita sebagai gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari latar belakang yang berbeda-beda dalam budaya, bahasa, dan berbagai unsur-unsur di dalamnya. Karena itu gereja kita mesti menjadi gereja yang terbuka untuk semua orang. Siapapun dapat menjadi anggota bagi gereja ini. Gereja itu menjadi ruang bagi kita untuk merayakan perbedaan dalam hidup kita hari bersama. Sepanjang perayaan bulan budaya di tahun ini, kita dapat menyaksikan berbagai macam unsur-unsur ditampilkan dalam ibadah-ibadah. Mulai dari nyanyian, tenunan, syair-syair, tarian, dan berbagai macam aksesoris dalam ibadah. Semua itu menunjukkan bahwa budaya-budaya kita ini kaya, sangat kaya, dan merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Jadi perayaan bulan budaya di tahun ini merupakan perayaan keberagaman kita. Perbedaan itu merupakan satu kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dia merupakan sebuah berkat bagi kita dalam gereja. Karena itu tidak tepat kalau kita menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai alasan untuk memecah persekutuan dalam gereja. Jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu ini juga kita rayakan sebagai Minggu Trinitas. Sebagaimana kita dengar di awal liturgi tadi, Minggu Trinitas ini ditetapkan pada abad ke-14. Dia hitungannya merupakan minggu pertama sesudah Pentakosta. Di situ kita belajar mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Dan kepada Allah Tritunggal itu kita dapat menunjukkan iman percaya kita. Sebuah pertanyaan bagi kita berdasarkan teks bacaan hari ini. Apakah Tuhan Yesus itu manusia biasa? Ataukah Dia Kristus yang diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia ini?
Sebab kalau kita ingat karyanya dalam dunia ini, dia juga menunjukkan bahwa dia seorang manusia. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa lapar, dia menangis, dia bersedih, dia bisa menderita dan mati. Apakah dia seorang manusia biasa? Tetapi dalam Alkitab kita juga belajar bahwa dia bisa membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang. Dia mati dan mengalahkan maut. Dia bisa bangkit dan menebus hidup. Apakah dia datang dari Allah Bapa di surga? Dan bagaimana kita dapat memahami hubungan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa serta Roh Kudus? Bacaan kita hari ini, Yohanes menulis teks ini untuk menanggapi suatu ajaran yang berkembang pada waktu itu. Namanya gnostisisme. Ajaran itu mengatakan bahwa roh itu baik. Dia datang dari Allah. Sedangkan daging atau materi itu jahat. Dia penuh dengan dosa. Karena itu roh itu bersifat kekal. Dia tidak dapat binasa. Sedangkan tubuh kita, daging kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan materi yang dapat binasa. Dia dapat rusak karena penuh dengan kejahatan dan dosa. Yaitu manusia, tanaman, binatang, atau benda-benda mati yang lain, semua itu merupakan materi yang dapat binasa. Jadi ajaran ini memisahkan sifat keilahian Yesus dengan sifat kemanusiaan. Karena rohnya berasal dari Allah. Ketika Allah mencurahkan rohnya melalui pembaptisan Yesus Kristus, Yesus Kristus dipenuhi dengan roh Allah. Dan ketika dia menderita, dia mati dan disalibkan, roh itu atau sifat keilahian itu kembali kepada Allah. Artinya bahwa ajaran ini berupaya untuk menghindarkan Yesus Kristus dari sifat keilahian. Dia menghindarkan sifat Allah yang mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang tidak terbatas. Kalau Allah dan Yesus Kristus dapat mengalahkan maut, dia dapat bangkit dari antara orang mati, maka ajaran ini menandakan hal itu. Sebagai Tuhan, Yesus Kristus itu tidak boleh mati, tidak boleh menderita. Itu tidak tepat dalam pemahaman ajaran ini. Ada yang mengatakan orang Kristen sakit, berarti dia kurang iman. Apakah memang demikian? Kesakitan, penderitaan, kematian itu merupakan sesuatu yang tidak harus ada dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pengaruh ajaran ini masih ada sampai dengan kita sekarang ini. Ada kelompok-kelompok yang berdoa sambil menyiksa diri, melukai diri mereka. Karena bagi mereka tubuh ini sesat, tubuh ini jahat, penuh dengan dosa, supaya dibebaskan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dan bisa dapat menjawab doa mereka. Ada juga pemahaman yang berkembang bahwa segala karya kita dalam dunia ini merupakan sesuatu yang jahat. Pekerjaan, mencari nafkah, memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan, itu lebih banyak berhubungan dengan dosa. Tidak tepat kalau kita lebih mengutamakan Allah. Allah hanya membutuhkan roh kita, roh manusia yang bersifat kekal, dan kita akan dibebaskan. Pengaruh ajaran itu masih ada pada kita. Dengan kata lain, Yohanes memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang salib. Bahwa salib itu merupakan bagian yang paling mendasar dari karya dan pelayanan Yesus, sebagaimana ada dalam kehidupan yang telah dia jalani selama dunia ini. Ketika dia menderita dan mati di kayu salib, darahnya ditumpahkan untuk keselamatan kita manusia. Dan peristiwa itu, pembaptisannya dengan air, penyalipannya, penumpahan darahnya, mau mengemukakan tentang identitas Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi sumber hidup kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi Allah itu juga terlibat dalam seluruh karya kita. Kalau dia menderita melalui penderitaan di kayu salib, dia mati
berarti dia juga turut menderita ketika kita mengalami penderitaan dalam dunia. Kita sakit, kita mengalami kemalangan, Allah juga terlibat di dalamnya. Dia menunjukkan pertolongan dan menyelamatkan kehidupan kita. Dalam firman ini Yohanes juga berbicara tentang hubungan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana ketiganya adalah satu, dan itu menunjukkan kesaksian dari Allah sendiri. Manusia boleh bersaksi tentang Allah, tapi kesaksian dari Allah itu lebih kuat. Setiap orang percaya dapat mempercayakan hidupnya kepada Allah Tritunggal ini. Sebaliknya kalau kita tidak percaya, maka kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Sama dengan kita menganggap Allah sebagai pendusta, pembohong, karena tidak memberikan kehidupan kekal bagi kehidupan kita. Berarti kita menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa percaya Dia sebagai manusia biasa, tapi kita menolak percaya Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Ajaran Gnostisisme ini kurang berkembang pada zaman sekarang, tapi pengaruhnya masih nampak pada kita. Pada abad ke-19 muncul sebuah pemahaman namanya sekularisme. Pemahaman itu memandang pusat kehidupan dalam dunia ini adalah akal budi manusia. Akal budi kita, pikiran kita merupakan pusat dari segalanya. Sebab melalui akal dan pikiran kita dapat mengembangkan kehidupan kita. Kita dapat melaksanakan tugas pekerjaan kita, memecahkan persoalan yang besar. Kita dapat mengembangkan teknologi sama dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Dan paham ini juga membangkitkan upaya untuk menolak agama dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ketika kita bergereja, kita memperoleh pelajaran tentang tuntunan moral dalam hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik dan jahat. Tapi pemahaman ini menolak apa yang kita pelajari dalam kehidupan kerohanian kita. Bahkan menganggap Tuhan tidak berperan. Agama, kekristenan tidak berperan dalam bidang-bidang kehidupan. Keluarga, pendidikan, politik, dan segalanya. Bahkan di balik itu ilmu pengetahuan yang paling terkenal. Orang bisa saja membelakangi Tuhan, bersikap ateis, tidak percaya kepada Allah. Sementara itu memandang dunia ini berjalan seperti biasa. Pohon dapat tumbuh hidup dengan sendiri. Ketika dia usia tua dia bisa mati dan lain. Kita manusia juga bisa bertambah besar, bertambah dewasa. Binatang juga demikian. Ketika kita sakit pasti kita akan mengalami kesembuhan dengan sendiri. Dan segala sesuatu berlangsung secara alamiah. Bahkan bisa membuat kita untuk menempatkan diri sebagai Tuhan atas diri kita sendiri, Tuhan atas dunia ini. Kita bisa bebas untuk berbuat apa. Jemaat Tuhan yang terkasih, perkembangan yang demikian memang membawa manfaat yang baik. Kita lihat perkembangan teknologi semakin maju. Teknologi HP yang ada di tangan kita itu sudah menjadi bagian dari anggota tubuh kita. Dia tidak terpisahkan. Setiap hari kita selalu berhubungan darinya. Kita mencari seluruh kebutuhan hidup kita, mencari pengetahuan, mengurus kesehatan, transportasi dan sebagainya. Bahkan juga ada yang menciptakan bagian-bagian anggota tubuh dan perkembangan teknologi itu. Bacaan ini mengingatkan kita untuk terus mengembangkan kehidupan kita dengan kemajuan-kemajuan yang ada, tapi juga kita belajar untuk benar-benar percaya kepada Yesus sebagai sumber hidup kita. Perkembangan dunia dengan kemajuan teknologi yang ada memudahkan kita dalam segala hal, tapi juga berpotensi bagi kita untuk membelakangi Tuhan Yesus. Kita dapat berpikir untuk melaksanakan segala sesuatu secara sendiri, karena menganggap semua itu alamiah dan membelakangi Tuhan. Kita bisa mengurus kehidupan kita secara sendiri, berdasarkan kemampuan, kesuksesan kita, kehebatan diri kita, pengetahuan yang kita miliki, untuk kemampuan dan segala apapun yang ada dalam diri kita. Hal ini bisa nampak pada orang-orang yang abai terhadap pelayanan. Mereka bersikap acuh-acuh dengan gereja, pelayanan, acuh-acuh dengan persekutuan, doa-doa yang ada.
dan itu bisa menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita. Bisa menjadi sebuah kebiasaan baru dalam kehidupan kita hari bersama. Hasil penelitian dari Bank Research itu mengatakan bahwa masyarakat kita berada di tengah pergeseran budaya, dan ini sudah berlangsung secara besar-besaran. Tingkat kehadiran dalam gereja, afiliasi kepercayaan, doa, pembacaan Alkitab, persekutuan dalam keluarga itu menurun dalam beberapa dekade terakhir. Jadi kalau kita ikuti berita, tidak hanya berlangsung di negara-negara Eropa, tapi juga sudah sampai pada kita masyarakat di Asia. Banyak anak-anak muda, baik itu generasi Z sampai generasi Alpha, juga mudah untuk meninggalkan gereja. Mereka merasa gereja itu tidak penting bagi kehidupan mereka, tidak puas dengan pelayanan, bahkan merasa bahwa gereja tidak penting bagi persoalan yang mereka hadapi dan juga masa depan mereka. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk kembali merenungkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai sumber hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu mari kita kembali dengan firman Tuhan hari ini. Kita terus beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memberikan jalan kehidupan yang kekal. Dia menjadi sumber bagi hidup kita, memelihara kita, menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita setiap hari. Dia sungguh-sungguh manusia, tapi juga sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh manusia, tetapi manusia yang sempurna dan Allah yang sejati. Mari kita terus beriman kepadanya dan menjadikan dia sebagai sumber hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. O ama matualai, simbol mala au turno hotutia. Mafei ai se amore, no mafai ia mailosa dotoku tudanino. Ai moke no teteres. Amin.
Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.